Itu kalau bawa barang Pak saya susah, praktis. Saya nggak menjalin sayuran. Saya membayar kulit itu mahal Pak. Lapangan pekerjaan yang sulit. Menurut data bahwa peningkatan pengangguran itu dari 5% sampai perbaikan di semua sektor. Misalnya di sini tuh sudah dibangun kan. Rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini hari istimewa 10 November. Sebelumnya saya mengaturkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga di Indonesia ya, dengan semangat kepahlawanan kita selesaikan permasalahan. Nah, salah satunya saya berkesempatan hadir ditantang netizen naik perahu tradisional, sudah saya lakukan. Saya juga lesehan, ya ada plus minusnya, tentu kita harus naik kelas lah ya. Makin kesini hidup harus makin modern. Hidup nomor 1. Nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang, sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut ya. Kalau itu dilakukan akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan kadang-kadang anggaran nggak cukup, nunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya. Itu salah satu solusinya. Kemudian BBM harganya ternyata beda, padahal jaraknya kan cuma sejam dari Jakarta. Papua aja bisa satu harga, apalagi Kepulauan Seribu. Nah itu nanti kita akan lobby Pertamina untuk mensatu hargakan harga di daratan dengan di kepulauan, atau dengan konsep juga selain SPBU terapung juga dilakukan PBU sifatnya mini atau ada istilahnya Pertamini kalau dari Pertamina ya di pulau-pulau, sehingga tidak harus beli BBM dengan jauh-jauh ya, sehingga mahal lagi, tapi cukup di pulau masing-masing, tapi dengan fasilitas yang kecil saja. Kemudian lapangan pekerjaan menjadi curhatan warga, makanya konsep wisatanya nggak boleh kelas nasional lagi, harus internasional, karena potensinya memungkinkan. Dan saya udah ketemu beberapa investor internasional menyatakan asal dikasih status kawasan ekonomi khusus, sehingga kemudahan perizinan, kemudahan pajak akan membuat mereka investasi besar-besaran ke sini. Karena marketnya kan ada 100 sampai 150 triliun uang orang Jakarta keluar setiap tahun, karena nggak ada pilihan berakhir pekan yang berkelas lah ya, ala-ala Bali dan internasional. Kalau itu terjadi, maka lapangan pekerjaan menjadi banyak, ribu-ribu kan, sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran di warga Kepulauan Seribu dengan syarat tadi, kalau wisata internasional datang minimal bahasa Inggris mah harus dikuasai. Kalau itu kebutuhan ya kita bikin sekolah les bahasa Inggris ya. Makanya orang Bali kan jago semua bahasa Inggris ya, karena memang sudah terbiasa melatih. Dan itu yang naik kelas yang kita lakukan. Lain-lain masalah dasar ya, tentang KJP dipertahankan, sekolah gratis, pasar sembako murah, kredit mesra tadi sangat diapresiasi oleh warga. Saya kira itu ya, jadi warga Kepulauan Seribu harus sama, setara pelayanan, kebahagiaan, kegembiraannya dengan warga Jakarta yang di daratan di Pulau Jawa. Saya kira itu. Jadi kalau dari warga ini, dia tuh kalau misalkan bukan dari orang dalam itu nggak bakal bisa masuk. Betul. Itu nanti PJLP juga ini masalah secara umum ya, jadi nggak hanya Kepulauan Seribu. Langkah pertama yang saya lakukan urusan rekrutmen itu saya mengaudit ya, akan menerima testimoni kalau betul masih ada praktek-praktek orang dalam gitu ya yang membuat warga yang berhak menjadi kesusahan, pasti saya sikat, saya bereskan, saya tertibkan. Karena hidup itu harus taat aturan dan hidup itu harus adil. Kalau melanggar hukum dan akhirnya tidak adil, nah menurut saya kita bukan di arah pembangunan yang benar. Jadi saya akan perbaiki praktek-praktek yang saya dengar curhatannya, sehingga padahal dibutuhkan kan banyak di sini ya dengan pulau yang sekian.
Oke. Kang, tadi di dua pulau sebelumnya, di Pulau Panggang dan Kelapa itu kan sangat ramai ya Kang. Bahkan kata warga itu lebih ramai kampanye dari paslon sebelah. Mungkin Akang akan yakin meraup sebagian besar suara di Kepulauan Seribu Kang? Yakin. Ya. Oh, yang teriak di belakang. Gini, saya hanya bisa menjawab secara visual ya. Kalau secara visual kan teman-teman dia lihat sendiri. Saya jalan aja susah. Ada ibu cinta masih dicolek-colek. Antusiasmenya luar biasa. Mudah-mudahan ini ya tanda-tanda. Dan gak hanya di Kepulauan Seribu, kan suka ngikutin kan. Antusiasmenya luar biasa. Mudah-mudahan maksud saya, antusiasmenya ini juga mewujud pada semangatnya warga mencoblos pasangan Ridho nomor 1 gitu kan. Sehingga akhirnya Ridho bisa menang satu putaran. Dan akhirnya janji-janji, komitmen yang disampaikan bisa kita wujudkan tanpa banyak belajar, tanpa banyak adaptasi, karena datang dari pengalaman. Itulah semangatnya. Sampai saya lupa, saya di sini juga ingin menguturkan selamat hari jadi Kabupaten Kepulauan Seribu yang ke-23 ya. Mudah-mudahan selalu sukses dan menjadi naik kelas di zaman pasangan Ridho memimpin Jakarta. Amin. Oke, cukup. Soal air bersih tadi bagaimana Pak? Nah, soal air bersih ada curhatan. Saya kira teknologi desalinasi bisa kita lakukan ya. Karena sekarang mengubah air asin ke air tawar itu makin murah teknologinya. Kalau lihat kita kapal-kapal pesiar, itu sumber airnya rata-rata mereka ada teknologi tapi kecil ya, sesuai kapalnya. Ngambil air dari laut oleh teknologi, akhirnya menjadi air tawar. Nah, saya akan hitung dulu di tiap pulau ini kebutuhan air bersihnya berapa per penduduknya kan. Nah, nanti saya carikan teknologi desalinasinya semurah-murahnya secepat-cepatnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Waktu. Oh, TPU ya, nanti curhatannya karena saya baru dengar dan mereka juga ada solusi sendiri di Pulau Panjang kalau nggak salah ya. Pulau yang milik Pemprov tapi penggunaannya belum banyak, kan jangan membubazirkan sebuah aset kan. Nah, nanti kita kombinasi pulau apapun, aset pemerintah apapun harus punya manfaat seluas-luasnya, salah satunya kebutuhan tempat atau pemakaman umum yang dibutuhkan. Bang, ada bantuan buat nelayan nggak kan? Ada, sama tadi alat-alat mancingnya mereka? Sama, itu mah gampang ya, yang sifatnya bantuan-bantuan sekali jalan itu juga akan dilakukan. Poinnya begini, saya sampaikan ke ibu-ibu tadi juga, membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide warga. Kadang-kadang ada ide warga yang saya nggak hafal kan, jadi nggak bisa semuanya. Nah, datang ke sini saya baru tahu ya, urusan TPU, urusan alat, urusan air bersih, urusan UMKM, urusan lapangan pekerjaan, ya kita belanja masalah lah. Itu memang sudah tugasnya pemimpin. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semuanya.